Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa salawatullah wa salamuhu wa barakatuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ila ilmina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ma'asyiral muslimin, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali duduk bermajelis ilmu, bertalabul ilmi syar'i, yang mana ini adalah ibadah yang sangat agung dan mulia yang banyak orang melalaikan. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa memegang sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Telah lalu pembahasan tentang bagaimana kita menetapkan masuknya bulan Ramadan. Yang pertama adalah dengan ru'yatu al-hilal, dengan cara melihat hilal, ya. Dan bagi orang yang melihat hilal ini harus dikabarkan kepada pemerintah, ya, kepada pemerintah, agar nanti pemerintah memegang kendali untuk mengumumkan kepada warga negara Indonesia tentunya. Jadi orang yang melihat hilal Ramadan harus dikabarkan kepada pemerintah agar mereka bisa berpuasa, dan orang yang melihat hilal itu bisa berpuasa juga bersama pemerintah. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan asyhadatu 'ala ru'yah, persaksian bahwasanya hilal sudah terlihat. Dan tentunya ini yang banyak kita alami, karena nggak semua orang bisa melihat hilal, atau bahkan mungkin jarang orang bisa melihat hilal. Pemerintah pun mereka melihat hilal menggunakan alat, menggunakan alat teropong, sehingga mereka bisa melihat hilal, dan mereka memberikan atau menempatkan beberapa titik untuk melihat hilal. Jadi bukan hanya satu titik. Jadi pemerintah menetapkan ke beberapa daerah di situ untuk melihat hilal. Dan nanti mereka yang akan mengabarkan kepada pemerintah bahwasanya hilal sudah terlihat, dan pemerintah nanti yang memegang kendali untuk mengumumkan kepada rakyatnya, kepada warga negaranya. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga adalah ikmalu iddati syahri Sya'ban 30 yauman. Menyempurnakan bilangan atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kapan ini terjadi? Ketika hilal tidak terlihat di malam ke-30 Sya'ban. Ketika hilal tidak terlihat di malam ke-30 Sya'ban, maka pemerintah menetapkan Sya'ban disempurnakan, digenapkan menjadi 30 hari. Atau ketika malam 30 Sya'ban hilal tidak terlihat karena mendung, karena awan kabut yang menghalangi penglihatan kita dari hilal. Itu juga digenapkan menjadi 30 Sya'ban. Bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30. Inilah yang dinamakan Yaumus Syak, hari di mana ada keraguan di dalamnya. Bulan entah hilal itu sudah muncul atau belum muncul. Ragu kita karena apa? Karena terhalang. Disinilah dilarang berpuasa. Ammar bin Yasir, beliau mengatakan, man shoma al-yawma alladhi syakka fihi faqad 'asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari yang di situ dia ragu. Nah, ragu di sini berarti kan hilal nggak bisa kelihatan
karena tertutup mendung awan atau kabut yang lainnya, maka faqad asa Abul Qasim, dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya. Ya. Kemudian seseorang ketika dia melihat hilal dengan sendirinya dan setelah mengadukan kepada pemerintah ternyata ditolak, karena biasanya pemerintah ini sudah menetapkan orang-orang yang akan melihat hilal. Ketika ada orang lain selain orang yang ditetapkan oleh pemerintah yang ditugaskan untuk melihat hilal kok mengadukan, ya kemungkinan besar ditolak. Karena apa? Karena biasanya pemerintah ini mereka tidak percaya ini orang benar apa enggak. Ya, orang ini enggak adil, ini orang tidak bagus dalam beragama. Bisa jadi dia adalah orang yang fasik, bisa jadi dia adalah orang kafir yang ngaku-ngaku Islam, kan bisa jadi. Sehingga kemungkinan besar ditolak juga ada, kemungkinan ditolak itu juga besar. Maka yang seperti ini puasalah bersama imam, ya. Jangan dia puasa sendiri. Hal itu adalah berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud kalau nggak salah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun wa adhakum yauma tudahhun." Idul Fitri kalian atau puasa Ramadan kalian adalah di mana orang-orang berpuasa, maksudnya bersama pemerintah. Wa fitrukum yauma tuftirun, dan Idul Fitri kalian adalah bersama pemerintah, maksudnya bersama orang-orang yang Idul Fitri. Berarti bersama pemerintah, jangan sendiri. Bersama orang-orang. Wa adhakum yauma tudahhun, dan Idul Adha kalian adalah bersama orang-orang ketika itu Idul Adha, yaitu bersama pemimpin, pemerintah. Baik, kita akan masuk pada pembahasan poin selanjutnya di sini, di bintangan itu gambar kembang. Beliau mengatakan wa yalzamu shaumu ramadhana kulla muslimin, kulla maf'ulun bih, kulla muslimin mukallafin qadirin, dan diwajibkan untuk puasa Ramadan, untuk puasa Ramadan. Jadi ini adalah orang-orang yang wajib untuk puasa Ramadan. Siapa mereka? Kulla muslimin, semua orang muslim yang dirinya muslim, maka wajib untuk berpuasa Ramadan. Dan sangat disayangkan banyak kaum muslimin, khususnya mereka orang-orang yang jarang tersentuh ilmu agama, yang mereka dengan beralasan ingin kerja, nggak kuat kalau puasa, mereka nggak puasa. Ini sangat disayangkan sekali. Mukallafin qadirin, mukallaf berarti sudah baligh, ya. Kalau anak kecil tidak wajib, tapi dia sah kalau mau berpuasa. Jadi di sana ada orang-orang yang tidak wajib untuk berpuasa. Kalau puasanya tidak sah. Orang-orang yang tidak wajib puasa, kalau puasanya nggak sah. Siapa? Iya, orang kafir. Ya, dia nggak wajib puasa. Kalau puasanya nggak sah. Kemudian orang gila, ya. Kemudian wanita haid, nifas. Ada di sana orang yang tidak wajib puasa, tapi kalau puasanya sah. Siapa? Anak kecil yang belum baligh. Qadirin, yang mampu untuk berpuasa. Fala yajibu ala kafirin, tidak wajib bagi orang kafir. Wala yasihhu minhu, dan tidak sah puasanya orang kafir. Fa in taba fi asna'i syahr shamal baqi. Kalau seandainya dia bertobat, berarti tobatnya di sini maksudnya adalah dia masuk Islam. Orang kafir masuk Islam fi asna'i syahr, di pertengahan bulan Ramadan. Berarti misalnya Ramadan sudah berlalu 15 hari, berarti sisa 15 hari atau 14 hari, maka sisa hari bulan Ramadan wajib untuk berpuasa. Harus, karena dia sudah muslim. Shamal baqi, dia berpuasa di hari-hari yang sisa itu. Wala yalzamuhu qada'u ma sabaqa halal kufri, dan tidak wajib bagi orang kafir qada'u, untuk mengqada ma sabaqa halal kufri, untuk mengqada
hari-hari yang telah lalu ketika dia kafir. 15 hari pertama bulan Ramadan dia masih kafir. Kalau dia berpuasa maka nggak sah puasanya. Kemudian di hari ke-15 atau hari ke-16 dia masuk Islam, maka 15 hari yang telah berlalu itu nggak wajib untuk diqadha, tidak perlu mengqadhanya. Ya. Kemudian 15 hari setelahnya atau 14 hari setelahnya harus dia berpuasa. Kalau ternyata hari ke-16 setelah dia masuk Islam dia nggak puasa, nah berarti hari ke-16 itu harus mengqadha. Karena kondisi dia sudah masuk Islam nih. Berarti posisi dia sekarang meninggalkan puasa bukan ketika dia kafir. Dia meninggalkan puasa 1 hari itu ketika dia sudah muslim, maka harus mengqadha. Kalau 15 hari yang kemarin itu nggak harus mengqadha karena dia masih kafir. Seperti itu, ya. Wala yajibus shaumu 'ala shaghirin. Dan tidak wajib berpuasa 'ala shaghirin, dan puasa tidak wajib 'ala shaghirin atas anak kecil yang belum balik. Jadi yang belum balik, ya, yang belum mimpi basah, wanita yang belum haid, maka boleh tidak berpuasa. Ya, tapi kalau santri harus puasa. Ya, jadi nggak wajib ya, dari segi hukum tidak wajib, tapi pondok mengharuskan, bukan mewajibkan ya. Jangan mewajibkan hal yang tidak wajib, mengharuskan karena peraturan. Ya, tapi kalau nggak puasa, Ihsan aja puasa kuat. Ihsan, anak kecil. Ihsan mana Ihsan? Kamu puasa nggak Ramadan? Iya. Ihsan, kelas berapa kamu Ihsan? Kelas 3 puasa. Ya. Kuat sudah. Baik. Tapi kalaupun Ihsan nggak puasa, nggak dosa. Kalaupun puasa sah, tapi dihitung puasa sunnah, bukan puasa Ramadan. Ya. Kalau Ihsan puasanya sah, tapi bagi Ihsan itu dihitung puasa sunnah, bukan puasa Ramadan, bukan puasa wajib. Ya. Walau shoma hala wa yasihu shaumu min shaghirin mumayyizin. Sah puasa dari anak kecil mumayyiz yang sudah paham, yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Oh, ini perbuatan nggak boleh, ini kan diajarkan sama orang tuanya. Ihsan, apa hukum mencuri, San? Hukum mencuri boleh apa enggak boleh? Enggak boleh. Nah, berarti ini sudah mumayyiz, anak kelas 3 SD. Ya. Wa yakunu fi haqqihi nafilah. Nah, ini kan dijelaskan sama beliau, wa yakunu, dan puasa dia fi haqqihi, di dalam haknya adalah nafilatun sunnah. Jadi puasa sunnah. Ya. Karena tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Wala yajibus shaumu, tapi dia mendapatkan pahala orang-orang yang berpuasa Ramadan. Ya, dia tetap mendapatkan pahala. Kalaupun ditinggalkan enggak masalah. Wala yajibus shaumu 'ala majnunin, dan tidak wajib berpuasa 'ala majnun, atas orang yang gila. Orang gila tidak wajib berpuasa. Walau shoma hala jununihi, kalau seandainya dia tetap berpuasa dalam kondisi dia masih gila, sedang gila, lam yasihha minhu li'adamin niyyah, tidak sah karena tidak adanya niat. Karena rukun puasa itu adalah niat. Orang yang gila, dia tidak mungkin bisa niat, saya mau niat berpuasa. Karena dia itu nggak tahu, nggak paham kalau puasa Ramadan wajib. Karena bagaimana mungkin dia akan meniatkan puasa kalau dia adalah orang yang gila, akalnya tertutup, nggak paham dia. Mana yang buruk, mana yang baik, dia juga nggak paham. Makanya di Sri Dadi ada orang gila, dia sukanya nutur punting rokok, putung rokok, ya, utisan ya namanya, utisan ya, di Sri Dadi itu. Karena dia nggak tahu kalau rokok itu hal yang buruk, ya, sehingga dia nutur rokok itu disulut sama dia, di rokok. Padahal kan bahaya sekali. Dari zat rokoknya itu bahaya, kemudian dari segi bekas orang itu tambah bahaya lagi. Bekas orang nggak tahu siapa. Jangan-jangan yang bekas merokok itu adalah orang gila lagi, ketularan gilanya. Ya, bahaya jadinya. Li'alamin niyyah. Kemudian beliau mengatakan, wala yajibu as-shaumu adaan ala maridin ya'jazu anhu wala ala musafirin.
Dan tidak wajib berpuasa adaan secara langsung. Jadi gini, atau nanti di bawahnya dijelaskan ya. Tidak wajib bagi orang yang sakit untuk berpuasa. Ya'jazu anhu wala ala musafirin, yang tidak mampu untuk berpuasa. Sakit ini ya ikhwan, enggak semuanya sakit. Sakit yang dia tidak mampu untuk berpuasa, merasa berat, panas ya. Atau dia sakit, ya misalnya kalau enggak minum, kencingnya sakit misalnya, maka boleh dia tidak berpuasa. Ada sakit yang harus berpuasa, yang tidak ada pengaruhnya sebetulnya dalam berpuasa. Ketika dia berpuasa, sakit pilek misalnya, pilek kan juga sakit. Iya, sakit pilek. Iya. Sakit pegel badan, ya kan, karena capek. Nah, itu kan sakit juga. Tapi tetap wajib untuk berpuasa. Ya, jadi tidak semua sakit. Nanti dijelaskan juga ya, akan kita bahas. Kemudian wala ala musafirin. Dan juga tidak wajib atas musafir. Ini akan jelaskan tiga kondisi bagi orang musafir. Wa yaqdiyanihi, dan harus mengqadha hala zawali udhril marad, ketika uzur sakit dan safarnya telah selesai. Nanti juga akan kita jelaskan kapan seorang yang safar itu harus mulai puasa. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, maka wajib mengganti di hari-hari yang lain, di hari selain bulan Ramadan. Begitu. Wal khitabu bi ijabi siyami yashmalu, dan perintah wajibnya puasa itu mencakup al-muqima, orang yang mukim. Mukim itu lawan dari musafir. Musafir itu yang melakukan perjalanan, mukim itu yang tidak melakukan perjalanan. Wal musafira, dan musafir juga wajib untuk berpuasa. Tapi kapan? Begini, kewajiban untuk melakukan puasa itu ya ada 3 keadaan. Ada yang wajib untuk dikerjakan ketika bulan Ramadan, namanya adaan. Ada yang wajib tapi wajibnya itu mengqadha. Ada yang wajib tapi wajibnya mukhayyar, diberikan pilihan. Mau puasa secara langsung di bulan Ramadan silahkan, mau mau tidak puasa tapi dia nanti mengqadha juga silahkan. Jadi wajib untuk berpuasa ini maksudnya bisa mencakup wajib langsung dikerjakan di bulan Ramadan, atau wajib maksudnya diqadha. Makanya di sini dijelaskan, kewajiban untuk berpuasa itu mencakup orang yang mukim, orang yang safar, was-sahiha, orang yang sehat badannya tidak sakit, wal maridha, dan orang yang sakit juga wajib berpuasa, tapi mengqadha nanti. Qadhaan bukan adaan. Wat tahira wal haidha, orang yang suci di sini maksudnya suci dari haid ataupun nifas. Wal haidha, dan wanita yang haid juga harus berpuasa, tapi qadhaan, mengqadha. Wan nufasaa, dan wanita yang sedang nifas, yang baru melahirkan. Wal mughma alaihi, dan orang yang pingsan juga wajib berpuasa, mengqadha nanti. Kalau pingsannya dia dari sebelum azan subuh atau dari sebelum terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Begini ya ikhwan, rukun puasa itu diantaranya adalah al-imsak, menahan. Ya, menahan. Sekarang kapan seorang dikatakan menahan diri dari pembatal puasa? Seorang dikatakan menahan diri dari pembatal puasa itu dia yang misalnya tidur. Dia juga dikatakan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Seandainya orang yang tidur, kok dia tidur dari sebelum subuh dan bangun setelah maghrib, maka puasanya tetap sah dengan syarat malam dia meniatkan. Karena apa? Karena orang yang tidur itu masih dikatakan imsak, masih dikatakan dia menahan dari pembatal-pembatal puasa. Tapi kalau orang yang pingsan, dia tidak dikatakan imsak. Kalau orang yang pingsan, meskipun dia sudah meniatkan malam hari, saya mau niat puasa besok nih,
Saya mau puasa Ramadan. Sebelum subuh, atau sebelum fajar terbit, dia pingsan. Sadar setelah adzan maghrib, setelah matahari tenggelam, maka dia harus mengqadha. Puasanya nggak sah. Kenapa? Karena orang yang pingsan tidak dikatakan imsak, tidak dikatakan menahan dari pembatal puasa. Paham di sini? Jadi bedakan antara orang yang tidur dan orang yang pingsan. Orang yang tidur, kapan selama dia malam meniatkan, maka dia tetap dikatakan imsak, menahan dari pembatal puasa. Tapi orang yang pingsan, dari sebelum fajar sampai tenggelam matahari pingsan belum sadar, maka dia tidak dikatakan imsak. Kapan dia dikatakan imsak? Jika diselang setelah terbit fajar, diselang setelah terbit fajar dan sebelum tenggelam matahari dia sadar, meskipun sedetik, sah puasanya. Paham? Kapan dia sadar? Sebelum matahari tenggelam, walaupun sedetik 2 detik, dia sah puasanya. Karena itu sudah dikatakan imsak. Paham di sini ya? Taib. Wal mughma alaihi, dan orang yang pingsan. Fa inna haula'i kullahum, karena semua mereka yajibu alaihi shamu fi dhimamihim, wajib untuk berpuasa fi dhimamihim, dalam diri mereka. Jadi harus ada keyakinan bahwasanya saya wajib berpuasa. Bihaitsu innahum yukhatabuna bisawmi, dari segi mereka itu diwajibkan untuk berpuasa. Liya'taqidu wujubahu, agar mereka meyakini wajibnya puasa fi dhimamihim, dalam tanggungan mereka, ya, dalam diri mereka, tanggungan mereka. Nah, kemudian dijelaskan di bawahnya wal azmu ala fi'lihi imma adaan wa imma qadaan. Nih, orang-orang yang wajib bertekad untuk melakukan puasa, baik secara adaan atau qadaan. Antum tahu lah ya, adaan dan qadaan. Antum kalau dulu itu kalau masih melafalkan niat ketika sholat, ada alillahi ta'ala gitu kan. Kalau mau niat puasa, niat sholat, ada bahasa Arab. Karena dia tidak bisa bahasa Arab untuk apa? Melafalkan niat. Kapan dia adaan, kapan dia qadaan. Ya, jadi wal azmu ala fi'lihi imma adaan imma qadaan. Orang yang wajib untuk tekad untuk berpuasa itu imma adaan wa imma qadaan, baik itu di adaan atau qadaan. Faminhum man yukhatabu bisawmi fi nafsi syahr adaan. Nah, ini ada di antara mereka yang diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan adaan secara langsung. Siapa mereka? Orang yang wajib puasa secara langsung adaan. Siapa mereka? Yang pertama as-sahih, orang yang sehat. Al-muqim, yang muqim. Illal haidha wan nufasaa, kecuali wanita yang haid dan nifas. Dia muqim, dia sehat, tapi kondisi yang tidak membolehkan untuk berpuasa, maka tidak boleh berpuasa. Jadi itu ya, orang yang wajib puasa secara langsung, sehat dan muqim. Orang yang kerja, kayak bagaimana saat orang yang kerja? Ya nggak masuk, dia tetap muqim. Maka dia tetap wajib untuk berpuasa. Jangan beralasan saya nggak kuat. Wa minhum man yukhatabu bil qada'i faqat. Ada orang yang diwajibkan puasa secara qada, dengan mengqada. Siapa mereka? Al-haidu wan nufasa'u wal maridu, wanita yang haid dan nifas, wal maridu, yang sakit, orang yang sakit, alladzi la yaqdiru ala ada'i shaum, yang tidak mampu untuk berpuasa, wa yaqdiru alaihi qada'an, dan dia mampunya mengqada saja. Jadi di sini ya ikhwan, orang yang wajib berpuasa secara mengqada, dengan cara mengqada itu adalah mereka yang haid, nifas, orang yang sakit yang tidak mampu untuk berpuasa. Sesungguhnya mereka semua itu sebetulnya wajib untuk berpuasa. Tapi bagaimana cara puasa? Apakah adaan atau qadaan? Seperti itu. Wa minhum man yukhayyaru bainal amrayn. Di antara mereka juga ada yang diwajibkan berpuasa dengan cara milih di antara dua kewajiban puasa, di antara dua cara menunaikan puasa. Ya, wajib tapi boleh memilih. Siapa mereka? Musafir, kemudian marid, orang yang sakit, alladzi yumkinuhu shaum, yang mungkin untuk berpuasa, bimasyaqqatin, meskipun berat untuk puasa, min ghairi khaufit talaf, dengan syarat tidak takut binasa, tidak takut untuk apa? Membahayakan dirinya. Saya ulangi,
orang yang diwajibkan untuk berpuasa, ya, diberi pilihan dua cara berpuasa, baik untuk mengqadha ataupun adaan langsung, yaitu musafir. Karena musafir ini boleh dia puasa dan boleh juga tidak puasa secara adaan. Kalau dia milih tidak puasa, berarti nanti dia harus mengqadha. Wal maridu, orang yang sakit yang memungkinkan dia untuk puasa meskipun dengan rasa sulit untuk berpuasa. Ya, meskipun apa? Sulit untuk berpuasa. Thayyib. Sekarang antum tambah ya, ada tambahan penting. Musafir ada 3 keadaan. Musafir ada 3 keadaan. Yang pertama, musafir ada 3 keadaan. Yang pertama, an yashqa 'alaihi shaum aw ya'uquhu an fi'il khair. Berat untuk berpuasa sebentar. Ya. Berat untuk berpuasa dan menghalangi dari melakukan kebaikan. Orang musafir, dia berat untuk puasa dan menghalangi dia untuk melakukan kebaikan. Maka lebih utama untuk tidak puasa. Kalau ana ya ikhwan, sekarang itu safar sekarang itu tidak seperti dahulu ya. Safar sekarang itu hampir rata-rata safar sekarang itu tidak berat sama sekali. Karena kadang kita yang safar pakai mobil, ya udah di mobil ada AC-nya. Yang safar pakai pesawat, berapa jam juga nyampe tujuan, meskipun dikatakan safar, dan boleh baginya untuk tidak berpuasa. Tapi ya, bulan Ramadan itu ya kita lebih memberatkan untuk mencari berkahnya gitu loh. Beda kalau antum puasa di bulan Ramadan dengan puasa di selain bulan Ramadan dengan cara mengqadha. Bulan Ramadan adalah musim kebaikan. Antum berpuasa di bulan Ramadan, jelas keberkahannya sangat banyak sekali. Makanya syahrun mubarak kan, beliau berkata, Rasul mengatakan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Yang bulan-bulan yang lain itu tidak seperti itu. Sehingga ya, carilah keberkahan di bulan Ramadan. Safar itu kan nggak berat, maka silakan puasa. Ya, tapi kalau safar yang seperti ini berat, maka lebih utama dia tidak berpuasa. Rasul pernah mengatakan, laisa minal birri as-shaumu fis safar. Ya, tidak termasuk kebaikan, bukan termasuk kebaikan puasa ketika safar. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua, alla yashqa 'alaihi shiyam wa la ya'uquhu an fi'lil khair. Ya, puasa tidak memberatkannya dan tidak menghalangi untuk melakukan kebaikan. Puasa tidak memberatkannya dan tidak menghalangi untuk melakukan kebaikan. Maka di sini bagaimana? Yang utama puasa enggak puasa? Puasa. Fal aula lahus shiyam. Lebih utama untuk puasa. Tidak berat untuk safar. Kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga, an yashqa 'alaihi shaum masyaqqah syadidah ghairu mutahammilah qad tufdhi ila al-halak. Ya. Dia merasakan kesulitan atau dia merasakan kesulitan yang sangat yang bisa membahayakan dia. Bisa jadi dia justru ya kalau puasa mungkin akan menyebabkan dia sampai pingsan, yang harus dibawa ke rumah sakit misalnya kan bahaya karena berat safarnya. Maka yang seperti ini fahuna yajibul fitru wa yahrumus shaum. Harus wajib baginya tidak puasa. Harus tidak puasa. Enggak boleh puasa malah justru. Dan diharamkan puasa. Karena Allah mengatakan wa la taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Wa la tuhliku jangan kalian lemparkan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kalian lemparkan diri kalian ke jurang kebinasaan. Jadi enggak boleh kita membahayakan diri kita. Waktu jawazil fitri lil musafir.
Baik. Kapan musafir boleh tidak puasa? Ya. Kapan musafir boleh tidak puasa? Yang pertama, ini 3 keadaan. Tulis judulnya. Kapan musafir boleh tidak puasa? Kapan musafir mulai ya? Kapan musafir mulai tidak puasa? Yang pertama, mulai safar atau berangkat safar sebelum fajar. Berangkat safar sebelum fajar. Berangkat safar sebelum fajar. Fayajuzu lahul fitru ijma'an. Maka boleh ya, langsung tidak puasa. Maka boleh tidak berpuasa. Karena dia berangkat safar sebelum fajar. Tentunya dia akan sampai kepada ketika fajar terbit, dia keadaan sudah safar, sudah jauh, sudah meninggalkan tempat dia mukim. Yang kedua, an yunshi'a as-safara ba'dal fajr asna'an nahar. Berangkat safar di siang hari setelah fajar terbit ya. Berangkat safar di siang hari. Berarti di pagi hari dia sudah dikatakan safar belum? Belum. Nah, di sini pertanyaannya, boleh nggak dia di pagi hari langsung makan minum? Atau dia harus berpuasa dulu? Dan dia baru boleh membatalkan puasa ketika dia sudah dikatakan safar, setelah meninggalkan tempat dia mukim atau setelah lebih dari 83 kilo. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Atau sebagian yang lain mengatakan ketika seorang memang itu orofin sudah dikatakan safar, sudah meninggalkan tempat dia mukim, maka dia sudah safar meskipun belum sampai 83 kilo. Ya. Nah, kapan seperti ini? Allah Ta'ala alam, pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan dia boleh untuk tidak berpuasa meskipun dalam keadaan dia belum dikatakan safar. Pagi hari langsung boleh membatalkan puasanya meskipun pada pagi hari dia masih di rumah. Tapi ingat, dia betul-betul ingin safar, nanti siang berangkatnya, sudah pesan tiket. Maka boleh bagi dia untuk membatalkan puasanya meskipun dia belum dikatakan safar ketika itu. Kondisi yang ketiga, an yanwi as-shaum wa huwa musafir thumma yablahu an yaftir. Dia meniatkan untuk berpuasa. Ya, jadi safar tapi dia niatnya puasa. Oke, saya mau safar tapi saya nggak mau berbuka. Saya mau puasa saja. Dia niat untuk berpuasa. Di tengah perjalanan dia pengen batalkan puasa, maka boleh. Niatnya dia pengen puasa. Pokoknya saya nggak puasa. Saya harus puasa besok. Niatnya dalam malam hari itu. Di tengah perjalanan, tapi aduh, lihat teman-teman kok pada makan, minum es, ya kan? Tapi anak pernah itu, anak safar ya, anak pulang dari Jogja, rombongan sama santri-santri yang lain. Kita mampir ke terminal, ya. Yang lain teman-teman itu mereka pada nggak puasa semuanya. Padahal yang lain tuh mondok mereka udah SMA dan ketika itu saya masih SMP, ketika itu saya masih SMP. Yang lain sudah pondok SMA. Tapi biasanya yang SMA itu malah nakal-nakal dia. Biasanya awal mula dia nyantri itu soleh banget, ya. Pokoknya dia soleh banget. Tapi semakin lama nyantri, ya dia semakin nakal biasanya. Nah, ini kan boleh untuk tidak berpuasa, ngapain puasa? Hanya mereka makan semua. Ya, saya ditawari makan, ya saya udah pucat, ini ya, bibirnya udah kering, ya kan, tapi tak tahan. Saya tetap puasa. Begitu, ya. Baik. Kemudian kapan seorang musafir wajib berpuasa? Yang pertama, judul yang kasih poin yang baru ini. Kapan musafir wajib berpuasa? Rukhsah untuk tidak puasa sudah hilang. Kapan seorang musafir wajib untuk berpuasa? Berarti rukhsah untuk tidak puasa sudah hilang. Yang pertama, idza nawal iqamah mutlaqan. Apabila dia niat untuk mukim, meskipun sekarang dia berada di daerah orang lain. Misalnya antum sekarang di Jakarta, antum orang Lampung, antum sekarang di Jakarta.
Antum ada urusan di sana seminggu, maka silakan seminggu antum boleh tidak berpuasa. Setelah urusan antum selesai, maka antum harus balik pulang ke rumah. Kalau antum nggak balik berarti antum mukim di sana dan antum ketika itu harus berpuasa. Paham di sini? Antum misalnya mau menyelesaikan urusan 1 bulan, nggak masalah. Antum 1 bulan nggak puasa pun nggak masalah, karena antum sekarang dalam keadaan musafir. Tapi kapan setelah selesai urusannya, antum nggak segera pulang, berarti kan antum niat mukim di situ. Karena urusan udah selesai, kok antum tetap di situ? Ya, atau antum di Istiqlal, wah ternyata di Istiqlal ibadah tuh nyaman di sini, khusyuk, maka saya mau niat mukim di sini. Padahal urusan kerjaan dia udah selesai 1 minggu. Saya ternyata di Istiqlal nyaman di sini, maka antum harus berpuasa. Jadi kalau dia niat untuk iqamah mukim. Yang kedua adalah idza ada ila baladihi, ketika dia kembali ke kampung halamannya, kembali ke tempat mukim dia di kampung halamannya. Idza ada ila baladihi, ke kampung halamannya, lailan, di malam hari, maka besoknya dia wajib untuk puasa. Tulis itu ya, lengkap. Apabila kembali ke kampung halaman di malam hari, maka besoknya wajib puasa. Sekarang ya, ada permasalahan yang mungkin di sini banyak ya beda pendapat, tapi insya Allah ini adalah pendapat jumhur yang Anda bawakan dan ini pendapat yang rajih. Ya. Sekarang musafir pulang ke kampung halamannya. Sekarang gini, sekarang musafir nih dia nggak puasa, pulang sampai ke kampung halaman di siang hari. Pertanyaannya, apakah dia wajib untuk menahan diri dari makan dan minum sampai azan maghrib? Orang musafir nyampe rumah, nyampe kampung halaman jam 12 siang. Pertanyaannya, apakah dia di sisa waktu tadi harus berpuasa? Maksudnya harus untuk menahan diri dari makan dan minum, nggak boleh makan dan minum. Iya. Kemudian wanita yang haid, suci di siang hari bulan Ramadan di jam 12 siang. Pertanyaannya, apakah wanita yang haid ini harus menahan dari makan dan minum, ataukah dia boleh tetap makan dan minum? Ya. Jadi di sini pembahasannya itu adalah orang yang punya udzur boleh untuk dia berpuasa. Ketika udzurnya hilang, apakah dia wajib ya menahan diri dari pembatal puasa di sisa waktu? Itu kan? Jawabannya adalah dia tidak wajib untuk imsak. Dia tidak wajib untuk menahan dari makan dan minum. Ini adalah pendapat dari mazhab Syafi'i, pendapat dari mazhab Malik, ya, dan juga ini juga pendapat dari mazhab Hanbali, Imam Ahmad. Ini juga pendapat dari mazhab Ats-Tsauri atau Imam Ats-Tsauri. Ini juga pendapatnya Ibnu Mas'ud. Ya. Ibnu Mas'ud mengatakan, man akala fi awwalin nahar falyakul akhirahu. Barang siapa yang di awal ya siang, di awal siang dia makan, boleh makan, maka di akhir siang juga boleh makan. Ini adalah pendapat jumhur. Ya, ini adalah pendapat jumhur. Dan Al-Imam Ats-Tsauri juga berdalil dengan perbuatannya Jabir bin Zaid. Annahu ada min safarihi. Jabir bin Zaid ini pulang ke rumahnya, pulang dari safarnya di siang bulan Ramadan. Wa wajada imra'atahu qad tahurat. Dan Jabir bin Zaid ini mendapati istrinya sudah suci dari haid. Terus apa yang dilakukan? Fa asabaha. Ya. Lalu melakukan hal itu. Ya. Menunjukkan bahwasanya orang yang punya udzur untuk boleh tidak berpuasa, ketika udzurnya sudah hilang, kapanpun udzurnya hilang, meskipun di siang bulan Ramadan, maka silahkan dia makan minum atau silahkan dia melakukan pembatal-pembatal puasa, karena dia tidak wajib untuk menahan diri dari pembatal puasa. Jabir bin Zaid melakukan pembatal puasa dengan berhubungan dengan istrinya, menunjukkan bahwasanya boleh bagi seseorang meskipun udzurnya sudah hilang di siang bulan Ramadan, silakan makan, silakan melakukan pembatal puasa. Kenapa? Karena di awal dia adalah orang yang boleh untuk melakukan pembatal puasa. Iya.
Wa yatafarra'u 'ala hadza fa'idatun wahiyah. Boleh enggak seorang laki-laki yang dia bahaya pokoknya kalau enggak datangin istrinya bahaya pokoknya di siang bulan Ramadan. Boleh enggak seorang laki-laki tadi ini dan istrinya sengaja safar tujuannya agar boleh tidak puasa sehingga bisa berkumpul dengan istrinya. Boleh enggak? Hah? Ya. Permasalahannya dia kalau tidak mendatangi istrinya, dia justru terjatuh ke dalam kemaksiatan. Ya. Harus ini. Maka yang seperti ini sebagian para ulama boleh. Ya. Safar pakai mobil jauh. Nah, sudah dikatakan safar, pulang lagi ke rumah, ya sudah, silakan. Ya. Sudah azan ya. Kita azan baru nanti kita akan lanjutkan sedikit ya. Silakan yang ingin bertanya silakan disiapkan pakai kertas ya. Yang ingin bertanya silakan disiapkan pakai kertas. Adapun pertanyaan secara langsung, ana berikan kesempatan 2 orang ya untuk bertanya, 2 orang, 1 dari ikhwan dan 1 dari akhwat. Yang lain silakan ditulis pakai kertas. Azan dulu. Speakernya keluarin. Siapa yang azan? Yang azan siapa? Yang azan siapa? Besok ditetapkan muadzin aja ya. Maghrib fulan, isya fulan. Itu. Jadi azan sudah ada waktunya. Kayak gini udur-uduran. Kita lanjutkan sedikit lagi ini biar selesai pembahasan ini. Lalu beliau mengatakan waman aftara li'udhrin, ya. Barang siapa yang tidak puasa karena ada udzur. Tsumma zala udhruhu. Kemudian udzurnya hilang. Fi athna'i nahari Ramadan. Di siang hari bulan Ramadan. Jadi orang yang tidak berpuasa karena ada udzur, kemudian udzurnya sudah hilang, ya, di siang bulan Ramadan. Seperti
kal musafir yaqdumu min safarihi, seperti musafir yang datang atau kembali ya dari safarnya. Wal haidhu wan nufasa'u tadhuran, wanita yang haid dan wanita yang nifas yang keduanya sudah suci di siang bulan Ramadan. Wal kafiru idza aslama, orang kafir apabila masuk Islam di siang bulan Ramadan. Wal majnun idza afaqa min jununihi, orang yang gila apabila sembuh dari gilanya di siang bulan Ramadan. Was-saghiru yablughu, dan anak kecil yang sudah baligh. Fa inna kullan min haula'i, semua mereka yalzamuhul imsaku baqiyatal yaumi wa yaqdih, semua mereka kata beliau harus imsak, harus menahan diri dari pembatal puasa. Baqiyatal yaum wa yaqdihi, di sisa waktu ya, wa yaqdihi, dan dia harus mengqadha. Jadi ya tadi sebagian sudah kita jelaskan. Antum tulis ini ya, beberapa faedah, ada 2 ya. Wal haidu wa nufasat turan. Tadi wanita yang haid dan nifas kemudian musafir kemudian orang yang sakit, tulis ya, apabila sudah hilang uzur mereka, di siang bulan Ramadan, tidak wajib untuk menahan diri ya, tidak wajib untuk imsak, tidak wajib untuk menahan diri dari pembatal puasa. Artinya dia boleh makan minum. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang gila kemudian anak kecil, orang gila, anak kecil, kemudian orang kafir, apabila mereka berpuasa, dan hilang uzurnya di siang bulan Ramadan, di siang hari, dan hilang uzurnya di siang hari, maka wajib meneruskan puasanya dan tidak wajib mengqadha, dan tidak perlu mengqadha. Maka wajib meneruskan puasanya dan tidak perlu mengqadha. Puasanya sah. Berbeda dengan ketika mereka memang dari awal tidak niat puasa, dari pagi sudah makan, ya maka dia mengqadha. Ya. Tapi ini adalah mereka puasa dan ternyata di siang hari uzurnya hilang. Orang yang gila, dia puasa. Di siang hari dia sembuh dari puasanya, dari gilanya maksudnya, maka dia meneruskan puasanya dan puasanya sah. Ya, dia berniat ketika itu. Anak kecil yang dia berpuasa di siang hari dia baligh. Ternyata di siang hari dia baligh, mimpi basah dia ternyata. Maka dia melanjutkan puasanya. Berarti kalau wanita balighnya haid, ya maka nggak boleh puasa. Ya. Maka puasanya tetap sah dan tidak perlu mengqadha. Ya. Pun demikian dengan orang kafir ketika dia masuk Islam di siang bulan Ramadan.
dan dia dari awal dia sudah puasa, maka tetap dia melanjutkan puasa dan sah puasanya. Kemudian yang terakhir, ya, baris yang terakhir, wa kadza idza qamatil bayyinatu bidukhuli syahr fi asna'in nahar. Demikian juga apabila tegak, ya, al-bayyinah, bukti, bidukhuli syahr, bukti atau kejelasan bidukhuli syahr, masuknya bulan Ramadan, fi asna'in nahar, di siang hari. Jadi seorang sadar atau tahu bahwasanya hari ini sudah siang bulan Ramadan, sudah bulan Ramadan, tapi setahunnya di siang hari. Fa innal muslimina yumsikuna baqiyatal yaum wa yaqduna al-yauma ba'da Ramadan. Maka kaum muslimin harus menahan diri dari pembatal puasa di sisa waktunya, dan dia wajib mengqadha di hari yang lain. Kenapa kok beda? Kenapa yang di atas tadi dia orang yang gila, orang kafir yang masuk Islam di siang hari itu sah mereka berpuasanya dan tidak perlu mengqadha? Kalau yang ini kok harus mengqadha? Sama-sama harus, padahal sama-sama harus menahan diri dari pembatal puasa. Orang yang tahu bahwasanya ini bulan Ramadan, di siang bulan Ramadan, di siang hari dia baru tahu bahwasanya ini bulan Ramadan, dia tetap wajib untuk menahan diri dari pembatal puasa. Tapi dia wajib untuk mengqadha karena puasanya nggak sah. Nah, tapi orang anak kecil tadi yang balik di siang bulan Ramadan, kemudian orang kafir yang masuk Islam, orang gila yang sembuh dari gilanya di siang bulan Ramadan, kalau memang dari awal mereka puasa, dia tetap harus menahan diri dari pembatal puasa dan puasanya sah. Kenapa beda? Beda ya ikhwan, karena kondisi yang pertama, wanita orang yang gila, anak kecil, kemudian anak kecil yang balik, kemudian orang kafir, mereka semua sah puasanya. Kenapa? Karena memang awalnya itu dia laisa min ahlil imsak. Di awal hari berpuasa mereka bukan orang yang wajib untuk puasa. Mereka bukan orang yang wajib untuk imsak. Dia wajib untuk imsak, ternyata di siang bulan Ramadan, maka silahkan lanjutkan imsaknya dan puasanya sah. Karena di siang bulan Ramadan dia baru wajib untuk puasa, gitu. Maka silahkan lanjutkan puasanya dan sah puasanya. Berbeda dengan orang yang kedua ini, yang tahu bahwasanya ini bulan Ramadan di siang hari. Pagi hari dia sudah melakukan pembatal puasa, ya kan? Maka dia wajib untuk melanjutkan puasa, tapi puasanya nggak sah dan dia harus mengqadha di hari yang lain. Kenapa? Karena ini memang min ahlil imsak. Orang ini itu memang asalnya harus puasa. Karena ketidaktahuan dia sehingga dia nggak berpuasa. Maka kapan dia tahu bahwasanya ini siang bulan Ramadan, dia wajib untuk menahan diri dari makan dan minum dan dia harus mengqadha di hari yang lain. Kenapa? Li'annahu min ahlil imsak. Dari awal memang dia adalah orang yang wajib untuk berpuasa. Dan kondisinya beda. Kondisi orang yang kedua ini, yang dia wajib untuk berpuasa tapi puasanya nggak sah dan harus mengqadha di hari yang lain. Orang yang hanya tahu bulan Ramadan di siang bulan Ramadan. Ya, kenapa? Karena dia meninggalkan puasa karena tidak tahu. Bukan karena kondisi dia boleh untuk dia puasa. Paham di sini? Adapun orang yang pertama, memang dari awal kondisi mereka itu boleh nggak puasa. Bisa bedakan ya? Beda di sini kondisinya. Itu ya ikhwan yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita buka tanya jawab, silakan.